Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ramadhani dengan NPM 1911060319 dari kelas Biologi E semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi, asesmen dan analisis pokok uji untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran. Simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi asesmen dan analisis pokok uji. Literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang berbagai asesmen alternatif. Selanjutnya, semua asesmen tersebut digunakan sebagai pemandu dalam mengambil keputusan dan sebagai alat bantu mengajar atau disebut dengan teaching tools. Orang yang mampu melakukan penilaian dan memahami prinsip dasar penilaian disebut assessment literation. Literasi assessment guru merupakan peran utama guru untuk meningkatkan prestasi siswa. Dijelaskan lebih lanjut dalam peningkatan prestasi siswa yang dilihat dari yang pertama, adanya meaningful feedback dari proses pembelajaran. Yang kedua, aktifnya siswa selama belajar. Yang ketiga, digunakannya hasil asesmen untuk mengevaluasi pembelajaran siswa sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, lebih termotivasinya siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, adanya kemandirian siswa dalam belajar dan menilai dirinya sendiri. Lalu, asesmen berfungsi untuk mengestimasi tingkat prestasi siswa setelah diberikan suatu pengaruh pendidikan dan lingkungan. Prinsip-prinsip asesmen yang baik yaitu kondisi lingkungan, asesmen yang kondusif dan positif. Prinsip-prinsip tersebut yaitu terdiri dari satu, pemikiran yang jelas dan komunikatif. Meskipun tingkat pencapaian seringkali diterjemahkan menjadi 2 skor, yaitu ada 2 fakta penting yang perlu dipahami. Yang pertama, angka bukanlah satu-satunya cara untuk menyatakan pencapaian. Yang kedua, simbol untuk menyatakan pencapaian siswa sama bermaknanya dengan sama bergunanya dengan definisi pencapaian dan kualitas penilaian yang digunakan untuk menghasilkannya. Yang kedua yaitu guru yang memegang peran. Guru berperan mengarahkan penilaian untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa dan apa yang harus siswa rasakan berkaitan dengan penilaian yang dilakukan. Lalu yang ketiga adalah siswa sebagai pengguna yang harus diperhatikan. Siswa adalah pihak yang paling memanfaatkan hasil penilaian. Melalui penilaian kelas, mereka dapat mempelajari kinerja serta mempelajari standar kualitas kinerja dari gurunya tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah sarana yang jelas dan sesuai. Kita tidak dapat menilai hasil pendidikan secara efektif jika kita tidak mengetahui dan memahami apa sebenarnya nilai keluaran tersebut. Yang kelima adalah penilaian yang baik. Penilaian yang baik merupakan suatu keharusan dalam setiap konteks penilaian. Yang keenam, perhatian terhadap dampak antar personal. Harus selalu berusaha melaksanakan penilaian yang baik, mengkomunikasikannya, hasilnya secara hati-hati dan pribadi, dan mengantisipasi hasilnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk memberikan dukungan terhadap siswa yang pencapaiannya rendah. Yang terakhir yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian dan pengajaran dapat menjadi suatu kesatuan. Potensi terbesar yang tersimpan dalam penilaian kelas adalah kemampuannya untuk menjadikan siswa sebagai mitra penuh dalam proses penilaian. Lalu, untuk tujuan penilaian, definisi literasi sains dapat dicirikan terdiri dari 4 aspek yang saling bertautan, yaitu konteks, yaitu pribadi, lokal, nasional, maupun global. Mengharuskan individu untuk menampilkan kompetensi, menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Lalu, mempunyai pengetahuan epistik
prosedural content. Lalu bagaimana seorang individu melakukannya dipengaruhi oleh kompetensi itu. Lalu harus memiliki sikap, minat pada sains, menghargai pendekatan ilmiah untuk menyelidiki kesadaran lingkungan. Jadi akhirnya akan ada di kompetensi. Selanjutnya yaitu analisis pokok uji. Analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematik untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Analisis pokok uji lebih banyak digunakan pada alat evaluasi yang bersifat objektif seperti tes pilihan ganda yaitu multiple choice, mengingat untuk tes yang bersifat uraian belum banyak dikaji tentang standar baku yang digunakannya. Namun demikian, semua alat evaluasi dapat dianalisis pokok uji sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Tujuan analisis pokok uji itu yaitu yang pertama, upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi. Lalu, mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan jelek. Lalu, mendiagnostik kemampuan siswa. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu aspek analisis pokok uji. Jadi aspek analisis pokok uji itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu penyusunan instrumen. Analisis pokok uji berkaitan dengan penyusunan instrumen, meliputi standar penggunaan bahasa dalam menyusun tes maupun non-tes. Petunjuk instrumen dan proporsi jumlah instrumen yang digunakan berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan peserta tes. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu tingkat kesukaran soal. Tingkat kesulitan item atau disebut juga indeks kesulitan item adalah angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab betul dalam satu soal yang dilakukan dengan menggunakan tes objektif. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Langkah-langkah untuk mencari tingkat kesukaran butir soal menurut Arifin dalam bukunya di tahun 2012 pada halaman 266 adalah yang pertama, menyusun lembar jawaban peserta didik dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Lalu, mengambil 27% lembar jawaban dari atas yang selanjutnya disebut kelompok atas atau higher group. Dan 27% lembar jawaban dari bawah yang selanjutnya disebut kelompok bawah atau lower group. Sisanya 46% disisihkan. Lalu, selanjutnya adalah membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah dari setiap peserta didik baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Jika jawaban peserta didik benar, diberi tanda 1, sebaliknya jika jawabannya peserta salah maka akan diberi tanda 0. Nah, sedangkan untuk menghitung rumus tingkat kesukaran soal yaitu dengan TK sama dengan WL ditambah WH per NL ditambah NH dikali 100%. Keterangannya bisa dilihat yaitu TK itu tingkat kesukaran, sedangkan WL adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah, sedangkan WH adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, NL adalah jumlah kelompok bawah, dan NH adalah jumlah kelompok atas. Selanjutnya yaitu daya beda. Analisis pokok uji soal objektif, misalnya multiple choice, dapat dilakukan dengan mengukur daya beda soal. Tahapan awal dalam mengukur daya beda dengan cara menentukan kelompok atas atau upper group dan kelompok bawah lower group dengan mengacu pada nilai yang diperoleh berdasarkan tes. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari daya beda yaitu dengan sebagai berikut yaitu DP sama dengan WL dikurang WH per N. Keterangannya yaitu DP itu besaran daya pembeda yang ingin dicari, sedangkan WL adalah jumlah peserta didik yang salah dari kelompok bawah, sedangkan WH itu jumlah peserta didik yang jawabnya salah tapi dari kelompok atas. N adalah besaran sampel dari satu kelompok. Yang keempat yaitu tingkat pengecoh atau distraktor. Tingkat pengecoh merupakan
distribusi peserta tes atau tes. Dalam memilih jawaban, dengan melihat pola jawaban soal dapat diketahui, misalnya taraf kesulitannya, daya pembeda soal, baik dan tidak daya pembeda soal, lalu baik dan tidaknya pengecoh. Nah, lalu daya pembeda yang jelek diduga terjadi akibat adanya pengecoh, yaitu distraktor ini, yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga untuk meningkatkan tingkat daya pembeda, maka pilihan jawaban dapat diganti yang lebih baik. Selanjutnya yaitu uji normalitas dengan bantuan SPSS versi 25. Uji normalitas data yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa data sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal untuk menguji normalitas data dengan SPSS dapat dilakukan seperti yang pertama, kita entry data atau buka file data yang akan kita analisis, lalu mengcopy skor angket yang ada di Excel yang kita gunakan, termasuk skor total dan pastekan skor total tersebut ke lembar editor SPSS. Lalu klik variable view, yaitu view ini ada yang di bawah kuning ini, di bawah kuning merupakan variable view. Lalu selanjutnya adalah pilih menu analyze pada menu bar, yaitu menu atas ini, pilih analyze pada menu bar, kemudian klik deskriptif statistik dan pilih bagian explore, sehingga akan keluar tampilan seperti digambar seperti ini, akan keluar seperti yang digambar ini. Kemudian klik dan blok salah satu variabel, contoh. Lalu klik panah kanan pada kolom yang sesuai untuk variabel tersebut. Selanjutnya, pada bagian tombol analisis terdapat 3 bagian pilihan, yaitu statistik untuk melakukan perhitungan statistik dasar. Lalu kita klik continue jika kita pilih. Lalu klik tombol plus, pilih normality test with plots, kemudian klik continue, akan muncul seperti yang digambar. Lalu jika selesai diatur, kita langsung klik continue dan tekan tombol OK. Lalu pembahasan outputnya, beberapa hasil analisis dapat dilihat dari tabel output yang ini seperti ini, jadi dia akan muncul seperti ini. Lalu hipotesis yang diuji ini adalah menggunakan H0 dan H1. H0 sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, sedangkan H1-nya sampel tidak berasal dari populasi distribusi normal. Lalu selanjutnya adalah analisis pokok uji menggunakan aplikasi Anates. Anates merupakan software yang dapat di-download bebas dan mudah diakses. Anates memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam programnya. Lalu, Anates ini dapat digunakan untuk menganalisis tes pilihan ganda dan uraian tanpa menghitung atau membuat formula seperti pada Microsoft Excel. Lalu Anates versi 4 memiliki kemampuan untuk menganalisis soal tes seperti menghitung skor asli maupun dibobot, lalu menghitung reliabilitas tes, lalu mengelompokkan subjek ke dalam kelompok atas maupun bawah, menghitung daya pembeda, menghitung tingkat kesukaran soal, menghitung korelasi skor butir dengan skor total, menentukan kualitas pengecohan atau distraktor. Selanjutnya, Anates versi 4 hanya dapat digunakan untuk menganalisis bentuk soal pilihan ganda saja dengan cara menggunakan klik icon Anates 2 kali, lalu jika muncul tayangan seperti ini digambar, maka program Anates ini sudah siap digunakan. Lalu memasukkan data, klik buat file baru, lalu isikan data. Kemudian jika sudah terisi jumlah subjek, jumlah butir soal, dan jumlah pilihan jawaban, klik OK, akan muncul seperti yang digambar. Lalu sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.